Hai sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia, kami datang kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita matematika kelas 5, masih dalam bab pengumpulan dan penyajian data, bagian keempat tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Amin. Kita langsung ke materinya. Nah, di sini ada penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ini dilihat datanya ya. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 1. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1 adalah sebagai berikut. PNS, pegawai negeri sipil, sebanyak 8 orang. Ini orang tuanya ya, yang pekerjaannya sebagai PNS. TNI, Tentara Nasional Indonesia, sebanyak 5 orang. Petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Maka akan disajikan diagram batang seperti ini anak-anak ya. Ini kita buat garis vertikal dan horizontal, atau istilahnya ini juga bisa dikatakan ini X, ini Y ya. Yang vertikal ini Y, yang horizontal X. Nah anak-anak, kemudian kita buat diagram batangnya. Tapi sebelum dibuat diagram batang, dibuat istilahnya apa, skalanya ini ya. Nah ini adalah frekuensi banyaknya orang tua siswa. Kemudian yang di sini adalah jenis pekerjaan orang tua. Kemudian dibuat diagram batang ya. PNS, nah, ini berapa orang PNS? 8, maka dibuat seperti persegi panjang ya. Ini dinamakan batang karena itu dinamakan diagram batang ya, 8. Kemudian TNI 5 orang. Petani ini yang paling banyak 12 orang. Guru sebanyak 3 orang. Kemudian wira swasta sebanyak 2 orang. Dalam membuat diagram batang tentunya harus menggunakan penggaris ya, supaya tepat. Nah ini ya, begitu anak-anak ya. Dan kita lanjutkan contoh yang selanjutnya. Tabel berikut ini adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Nilainya 4, banyaknya siswa yang mendapat nilai 4 2. Berarti ini frekuensinya ya, banyaknya siswa. Kemudian ini adalah nilainya. Nah, yang mendapat nilai 5 6 orang, yang mendapat nilai 6 9 orang, yang mendapat nilai 7 8 orang, sampai yang mendapat nilai 10 2 orang. Maka perintahnya di sini adalah buatlah diagram batang dari data di atas. Kita lihat bagaimana diagram batangnya. Nah, maka yang vertikal ini atau garis Y merupakan frekuensi banyaknya. Berarti ini nanti yang ini di banyaknya frekuensi dari 1, skalanya 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kemudian ini adalah nilainya, nilai yang didapat siswa. Yang ada saja yang kita tulis di sini ya, 4 5 6 7 8 9 10. Tidak ada yang dapat nilai 3, nah tidak usah ditulis di sini ya. Begitu anak-anak ya. Dalam ketika kalian disajikan data seperti ini, bisakah kalian membaca? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Kita lihat ini ya. Nilai 4, berapa orang yang mendapat nilai 4? 2 orang. Ini cara membacanya seperti itu. Kemudian yang mendapat nilai 5 berapa orang? 6 orang. Yang mendapat nilai 6
9 orang, demikian seterusnya. Itu cara membaca data. Jadi kalian kalau membaca diagram batang, jadi kalian kalau disajikan diagram batang daripada disajikan tabelnya seperti ini, kita akan lebih mudah ya, lebih mudah memahami penyajian data secara dengan diagram batang. Oh ya, yang dapat nilai 9 berapa orang? Lihat 4 orang ya. Nah, itu dalam penyajian data disajikan dengan diagram batang. Walaupun ini juga mudah, tapi kalau datanya tidak seperti ini, mungkin akan lebih kesulitan seperti tadi ya. Yang dapat nilai 4 2 orang, ditulis seperti itu tadi yang pertama kali ya. Dapat nilai 5 yang dapat nilai 2 dapat 4 2 orang, betul ya. Yang dapat nilai 5 6 orang, yang dapat nilai 6 9 orang, ditulis seperti itu tadi kan. Kita mudah membacanya dengan melihat diagram batangnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini tadi cara membacanya ya. Jadi ini tadi sudah kita bahas cara membacanya, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, sekarang ini ada datanya tidak cuma satu, namanya data ganda ya. Kotak A, suhu minimum 15 derajat Celcius, suhu maksimum 30 derajat Celcius. Kotak B, suhu minimum 20 derajat Celcius, suhu maksimum 35 derajat Celcius, dan seterusnya. Dari tabel berikut tersebut, kamu dapat menggambarkan diagram batang yang menyajikan suhu terendah dan suhu tertinggi dari masing-masing kota sekaligus. Nah, cara menyajikan diagram data seperti ini, data ganda seperti ini ya, tabelnya seperti ini, maka bisa kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Bagaimana bentuknya? Ya, seperti ini ya. Ini datanya tadi. Setiap kota mempunyai 2 batang ya, yang menunjukkan suhu minimum dan suhu maksimum. Maka perlu diberi keterangan seperti ini supaya orang yang membacanya langsung tahu, oh yang warna biru itu adalah suhu minimum, yang warna hijau adalah suhu maksimum. Nah, maka keterangan ini perlu diberikan, mungkin di bawahnya atau di sampingnya bisa. Nah, ketika kita sudah melihat ini, maka kita akan bisa membaca ya. Bagaimana membacanya? Nah, ini kotak A. Kok ada 2, yang hijau maksimumnya 30 derajat Celcius, yang biru suhu minimumnya antara 10 dengan 20, di tengah-tengahnya adalah 15. Maka di kotak A ini suhu maksimumnya bisa sampai ke 30 derajat Celcius, suhu minimumnya bisa sampai 15 derajat Celcius. Demikian seterusnya. Nah, kita lihat contoh. Nah, ini ya, yang D ini suhu maksimumnya berapa? Kita lihat berapa anak-anak? Antara 30 dengan 40 berapa? 35. Suhu minimumnya berapa? Nah, ini tepat di angkanya. Nah, maka angkanya diberi maka suhunya adalah 20 derajat Celcius. Oh, ini mungkin anak-anak ada yang bertanya, Pak, ini kok antara 10 dengan 20, kalau diberi angka boleh nggak Pak? Boleh saja ya, tapi ini untuk supaya angkanya tidak terlalu banyak seperti ini ya. Seperti misalnya 10 sehabis 10 adalah 15, 20, 25, boleh saja ya. Namanya dengan skala. Tapi mungkin ada ya, suhunya mungkin ada yang berapa, misalnya 14. Nah, maka dikira-kira di sini ini dibagi 5 ya. 1 2 3 4 5. Maka mungkin di sini lurusnya di sini nanti ya. Kalau 14
16. 21 berarti 20 tambah sedikit ini. Nah, ini skalanya seperti ini. Atau dibagi 2, kemudian ini dibagi, oh nggak bisa ya, 5 ya, nggak bisa dibagi 2. Begitu anak-anak, paham ya? Paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang tugasnya perhatikan diagram batang di samping. Ini ada spasi, seharusnya data golongan darah siswa SD Nusantara 03. Berapa siswa yang memiliki golongan darah A? Maka dilihat frekuensinya berapa. Nah, udah ya. Demikian seterusnya sampai F. Berapakah banyak siswa yang ada pada diagram batang di atas? Berapa? Bisa enggak anak-anak menghitung berapa banyak siswa yang ada pada diagram batang di atas? Maka dijumlahkan, yang golongan darahnya A-nya berapa, B-nya berapa, AB berapa, O berapa, maka semuanya dijumlah. Nah, itu adalah banyaknya siswa. Itu anak-anak, mudah ya. Kita lanjutkan yang nomor 2. Lani mencatat warna kesukaan siswa kelas 5 SD Nusantara 01, diperoleh data sebagai berikut. Yang suka warna merah 3 orang, yang suka warna biru 5 anak, yang suka warna kuning 5 anak, dan seterusnya. Perintahnya adalah buatlah diagram batang dari data di atas. Maka kita buat garis Y, garis X, garis Y, garis E. Kemudian yang frekuensinya tentunya yang berdiri, frekuensinya banyaknya berapa ya. Maka bisa dibuat skala. Kemudian yang ke horizontal ya. Horizontal adalah tentunya warnanya merah, biru, kuning, ungu, hijau, dan seterusnya ya. Kemudian yang ke atas dilihat ini dari skalanya dari berapa, 3 sampai 10. Maka ini bisa ditulis urut saja dari 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, karena hanya sampai 10 saja ya, bisa ditulis urut. Itu anak-anak ya. Kemudian yang merahnya, merah di sini, yang suka merah berapa orang, maka diluruskan dengan banyaknya frekuensi tadi dari 1, 2, 3, berarti lurus 3 di sini. Itu anak-anak paham? Nah, sekarang kita lanjutkan tugas yang kedua tadi sudah, tugas yang ketiga. Nah, kalau datanya ini kan kalian harus perlu menghitung, menjadikan tabel dulu lebih mudah nanti ya. Misalnya buatlah diagram batang dari data di samping ini. Yang dapat 65 berapa dihitung, 65 di bawahnya ditulis berapa anak ya. Kemudian yang dapat yang di atas 65 70 ada enggak, 70 berapa anak ya. Kemudian 75 berapa anak, 80 berapa anak, dan seterusnya. Setelah itu baru kalian mudah untuk membuat diagram batang. Setelah diagram batangnya selesai dibuat, maka jawablah pertanyaan berikutnya. Begitu? Paham anak-anak? Oke, paham. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.